Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sunarji, pendamping lokal desa Gedung Lerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada siang hari ini, saya akan bincang santai seorang narasumber yang menjadi public figure. Beliaunya terpilih menjadi public figure di Desa Gedung Lerep pada tahun 2019 hingga sekarang. Baik, langsung aja kita sapa beliaunya, Bapak Kepala Desa. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya dengan modal sehat itu Bapak bisa melaksanakan aktivitas, terutama melayani dan memfasilitasi masyarakatnya, Pak, ya. Oke. Jadi Pak Kades, kita pada siang hari ini akan ngobrol santai, ya. Jadi dengan tema, Pak, SDGs dan penanganan kemiskinan tentunya. Nah, kenapa saya mengambil tema itu, Pak Kades? Karena ada kaitannya, karena tujuan SDGs itu sendiri itu yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Begitu, Pak, ya? Ya. Nah, tentu Pak Kades sendiri sudah tahu, jadi isu dari kemiskinan itu adalah merupakan isu global, tidak hanya isu di desa saja. Nah, akhirnya dari isu global itu diadopsi ke dari tingkat nasional, sehingga diprioritaskan untuk menjadi program nasional. Oke, dengan SDGs itu kira-kira langkah apa Bapak yang Bapak ambil selaku pemerintahan desa, terutama di Desa Gedung Lerep, untuk menangani kemiskinan itu, Pak? Oh ya, gini Pak Narji, langkah awal kita adalah mendata melalui SDGs. Oh iya, ya. Melalui SDGs. Nah, kemarin itu didata tahun 2020. Oh. Kita mengambil pendata itu warga kita yang masih muda-muda, masih energik, dan bisa memetakan secara objektif warga kita, seluruh warga kita. Termasuk nanti itu apa adanya, termasuk nanti itu mendapatkan warga kita yang miskin, sangat miskin, atau ekstrim. Itu langkah awal. Nanti kita mendata sesuai objektivitas warga kita melalui sistem SDGs. Oh, berarti waktu pendataan tidak menggunakan sistem data yang lain, Pak? Oh tidak, kita sesuai regulasi Kemendes, ya. Kita tetap pakai SDGs, patokan kita. Iya. Ya. Tentu SDGs itu merupakan sumber data di desa. Betul. Ya. Nah, dari sumber data SDGs itu sendiri yang dapat Bapak peroleh untuk memetakan warga jenengan yang miskin itu bagaimana? Kemarin itu dari hasil SDGs data kita itu mendapatkan hasil untuk orang-orang miskin, warga kita yang miskin di Gedung Lerep ini, ya, di bawah angka 100. Di bawah angka 100. Di bawah angka 100. Ya. Dari 100 itu di dalamnya ada di bawah 10 orang itu yang kategori ekstrim. Tidak punya rumah, nempel di kerabatnya, tidak punya penghasilan apapun, itu ada. Masih ada seperti itu? 1, 2, 3 orang warga kita ada. Oh iya ya, Pak. Ya, gitu. Oke. Terus dari pendataan yang jenengan ambil seperti dari data SDGs itu, Pak, sumbernya ya. Tentu panjenengan selaku penyelenggara pemerintah desa tidak langsung begitu saja mengeksekusi. Tentu ada proses yang dilalui, Pak. Apakah perlu diverifikasi ulang atau bagaimana? Begini, Pak Narji. Dari hasil pendata kemarin DJS, kita tidak serta-merta langsung ini miskin, ini tetap kita bawa ke desa, kita musdeskan. Oh, begitu. Secara bersama-sama perangkat tokoh masyarakat, lembaga masyarakat. Kita musdeskan dan mengvalidkan mana yang betul-betul miskin, sangat miskin, dan ekstrim. Oh, berarti itu melalui verifikasi verifikasi ulang di desa dan kita validkan dari hasil musdes. Sebelum ditetapkan itu. Sebelum ditetapkan mana yang betul-betul sesuai kategori. Iya, ya. Tadi Pak Kades sampaikan ada sekitar 10 yang ekstrim, Pak. Ya, di bawah 10. Kemudian sisanya itu adalah yang miskin biasa, miskin biasa. Nah, kira-kira menurut panjenengan setelah mengetahui penanganan apa yang panjenengan lakukan setelah mengetahui dari jumlah warga jenengan yang miskin sekian? Oh ya, sementara ini yang sudah berjalan untuk warga kita yang miskin,
sesuai program kemarin dari Dana Desa itu ya ada BAT. Jadi semua yang masuk kategori miskin saya masukkan semua ke dalam BAT Corona. Terdampak Corona itu. Yang terdampak Corona. Ya. Saya masukkan semua yang kategori miskin. Iya, iya. Itu termasuk semua, yang ekstrim ada. Ya semua saya masukkan ke BATDD. Itu salah satunya. Selain itu? Selain itu ada PKTD. Untuk yang para bapak-bapak yang bisa bekerja, yang kategori dalam miskin itu saya ajak bekerja di PKTD, di proyek-proyek desa. Berarti khususnya proyek dengan desa. Kegiatan baik itu fisik maupun non fisik yang ada kaitannya dengan PKTD-nya. Betul, betul. Betul. Ya. Tapi itu pun tidak bisa menyangkut semua warga yang dalam itu soalnya proyeknya minim, kegiatan desa minim. Karena fokusnya pada saat itu fokus di COVID, Pak ya. Fokus non fisik kan. Iya, betul. Terus yang lain lagi barangkali ada dari lintas sektoral kemarin itu untuk warga yang tidak punya rumah, atau rumahnya rusak berat, itu ada bantuan bedah rumah dari lintas sektoral. Ada beberapa orang, 5 atau berapa rumah itu yang dibedah rumahnya. 10 sekian dari orang 10 orang ekstrim itu ya. Berarti artinya berkurang sudah, Pak ya? Berkurang, bisa dihuni, nyaman, kemarin. Dan ada lagi kemarin ada program dari lintas dari dinas ya, ada jambanisasi. Warga kita yang belum punya jamban, itu kita kasih jamban. Iya. Ya. Berarti artinya untuk penanganan kemiskinan ekstrim atau kemiskinan di desa Kedunglerep ini memang tidak hanya dari pemerintah desa saja, Pak. Jadi membutuhkan kolaborasi dari berbagai dinas terkait ataupun ledi sektoral yang ada, tentunya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Tuan Jenengan setelah ini nanti barangkali dengan program-program yang sudah Jenengan lakukan, ini tentunya belum bisa maksimal Pak ya, 100% belum. Nah, kira-kira ini kan tetap berkelanjutan. Nah, kira-kira menurut Jenengan bagaimana langkah selanjutnya? Langkah kita tetap berharap dari program-program negara yang sudah berjalan terus berlanjut. Itu untuk membantu ekonomi mereka ya. Otomatis menekan angka kemiskinan. Betul. Tapi yang paling penting untuk warga kita umumnya di Kedunglerep atau di desa lain, selain kita membantu fisik dari negara, kita tetap butuh membantu mengurangi mental block warga kita. Itu sudah menyeluruh. Rasa miskin di warga kita pelan-pelan kita hilangkan. Nah, kita butuh kolaborasi dengan lintas agama, tokoh agama dan tokoh lain-lain untuk menghilangkan rasa miskin itu. Menyadarkan. Penyadaran. Ya, yang paling sulit kan itu, Pak Narji. Menghilangkan rasa mental miskin itu. Mental orang itu kan miskin, orang kaya tapi mentalnya miskin. Iya, betul. Itu yang susah kita kategorikan miskin. Betul apa tidak? Perlu ada pembinaan khusus. Betul, ya. Jadi ada pembinaan rohani ya. Betul. Begitu Pak. Yang paling penting itu jiwa yang paling kuat. Jiwa yang paling penting itu mental miskin dibangun itu kita kikis sepertinya. Semua lagu Indonesia Raya itu Pak Narji. Bangunlah jiwanya dulu itu. Iya Pak. Baru raganya. Iya, bangunlah jiwanya dulu baru raga. Iya, artinya mental miskin dihilangkan dulu. Itu paling mestinya itu sudah mencakup semua. Memang kalau seperti itu memang sepertinya tidak di desa Kedunglerep aja. Menyeluruh. Ya, menyeluruh kira. Makanya jiwa-jiwa itu perlu dibangkitkan. Terus digarap itu. Harapannya kira-kira target jenengan untuk penanganan kemiskinan ekstrim? Harapan saya itu paling tidak dari program yang berjalan ini paling enggak tahun 2024 saya pengen 50% dari angka yang sekarang ada itu hilang. Hilang ya? Ya, atau berkurang jauh lah. Tinggal berapa persen dari angka sekarang? 100%, paling tidak punya target ya. Berapa tahun itu harus habis gitu ya kemiskinan. Ya, betul. Paling tidak secara objektif, secara fisik 50% habis lah. Secara mental yang susah ini. Itu tetap minta miskin terus. Nah, jadi harapannya Pak Kades seperti itu dan memang punya target sesuai harapan dari tujuan SDGs itu sendiri. Ya, betul. Oke Pak Kades, jadi saya kira cukup bincang kita. Saya memang tidak dirasa. Memang sudah di ujung. Siap. Karena waktu kita terbatas, jadi bisa kita sambung di lain waktu, di lain kesempatan Pak Kades dengan topik yang berbeda barangkali seperti itu. Terima kasih sahabat desa, itulah yang hasil dari ngobrol santai kita bersama beliaunya Bapak Kepala Desa Kedunglerep pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi
merupakan suatu informasi atau yang mengedukasi bagi kita semuanya. Oke, saya Sunarji dan pendamping lokal desa Kedung Lerep melaporkan langsung dari lokasi ataupun ruangan beliaunya Bapak Kepala Desa Kedung Lerep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.